Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang menentukan persamaan garis lurus yang saling tegak lurus. Nah, ini contoh yang pertama teman-teman. Tentukan persamaan garis B yang melalui titik A 1,2 dan tegak lurus garis K yang persamaannya 3x ditambah 4y sama dengan 8. Nah, ini cara satu teman-teman. Nanti ada dua cara. Cara satu ini cukup simpel caranya, dan cara yang kedua itu cara yang berkonsep, mengikuti konsep cara pengerjaan ya, langkah demi langkah. Nah, kalau cara yang pertama ini cukup simpel. Nah, ini catatannya adalah tegak lurus. Di dalam soal ini ada tegak lurus, maka ini menjadi catatan utama di sini teman-teman. Nah, ini kita ambil 3x ditambah 4y sama dengan 8. Ini 4y, ini kita letakkan di depan teman-teman. Koefisiennya 4 ini jadi x, koefisien x jadi 4x ya. Yang tadinya y ini jadi x, kita letakkan di depan. Ambil koefisiennya saja, sebenarnya variabelnya mengikuti ini. Lalu yang ini pun sama, ini ke sana diambil koefisiennya 3 ini sebagai koefisien y, yang tadinya x jadi y. Kemudian ini di sini ada tanda pengurangan, selalu menggunakan pengurangan teman-teman. Karena apa? Karena dia tegak lurus. Kalau sejajar di video sebelumnya itu menggunakan tanda tambah. Nah, sekarang begini teman-teman, ini angka 8 ini tidak digunakan, tetapi kita ganti dengan ini 4x1 dikurang 3y1. Nah, 4 dari mana? Ini koefisien ini kita ambil. X1 dari mana? Nah, ini ada titiknya, nanti kita akan ambil itu. Nah, ini tanda pengurangan teman-teman. Tanda pengurangan sekali lagi karena dia tegak lurus ya. 3 dari mana? Ini dari sini. Nah, X1 dan Y1 ngambil dari mana? Ini dari soalnya ini teman-teman. Ada 1,2. Nah, ini letakkan di sini. X1 nya 1, Y1 nya itu 2. Kemudian mereka ini kita masukkan ke sini. 4x1, x1 itu mana? Ini 1, letakkan 1 di sini. Kemudian di sini ada y1, y1 yang mana? Ini ada 2, kita masukkan 2 di sini. Lalu kita kalikan, 4 kali 1 4, 3 kali 2 6, negatif kali positif negatif. Nah, jadi seperti ini teman-teman. 4 dikurang 6 berarti di sini negatif 2. Jadi ini bentuknya, bentuk persamaan garis yang bentuk eksplisitnya seperti ini. Nah, 4x dikurang 3y sama dengan negatif 2 itu ya teman-teman ya. Ini salah satu bentuknya. Jadi ada 4x dikurang 3y sama dengan negatif 2. Kalau memang dibutuhkan bentuk umum persamaan garis yang y sama dengan mx plus c, berarti nanti tinggal ini pindah ruas ke sana. Hanya dimainkan di aljabarnya saja. Jadi sudah terlepas dari persamaan garis, tinggal kita bermain-main dengan aljabar di situ. Nah, sekarang kita akan gunakan cara kedua teman-teman. Apakah cara kedua ini akan sama hasilnya dengan cara yang pertama tadi? Baik, ini garis B, ini yang ditanyakan persamaannya. Lalu garis K, ini di sini 3x ditambah 4y sama dengan 8. Kita ambil di sini, kita ambil gradiennya. Ini adalah rumus mencari gradien yang lebih simple gitu ya. Negatif A berarti A nya adalah 3, kita masukkan 3. Kemudian B nya itu 4, dari sini kita ambil masukkan 4. Jadi syaratnya tegak lurus garis B tegak lurus garis K. Maka gradien garis K dikali gradien garis B sama dengan negatif 1. Ini syaratnya teman-teman. Jika dia tegak lurus, dua buah garis dikatakan tegak lurus, itu
ketika bagaimana? Ketika kedua gradiennya tersebut kita kalikan, hasilnya negatif 1. Lalu gradien garis K di sini negatif 3/4, saya letakkan negatif 3/4. Kemudian gradien garis B ini yang ditanyakan teman-teman. Pertanyaannya, berapa bilangan yang saya kalikan dengan negatif 3/4 hasilnya negatif 1? Gitu ya. Nah 3 ini biar hasilnya 1 berarti nanti pembagiannya harus 3. 4 ini biar nanti hasil pembagiannya 1 berarti di sini juga harus 4. Gitu ya. Jadi pertanyaannya, berapakah bilangan yang saya kalikan dengan ini hasilnya negatif 1? Ya 4/3, kita balik saja gitu ya, kita balik saja jadi 4/3. Nah jadi gradien garis B adalah 4/3. Ini kalau 3 bagi 3 1, 4 bagi 4 1, negatif dikalikan dengan yang di sini positif pasti hasilnya negatif. Atau kalau ini bingung, kita bisa gunakan cara yang ini teman-teman. Ini juga sama. Jadi negatif 3/4 dikali gradien garis B sama dengan negatif 1. Ya. Nah, ini kemudian ke bawah sebagai pembagi teman-teman. Jadi gradien garis B sama dengan negatif 1 per negatif 3/4. Ini waktu SD kita diajari gimana kalau bentuk seperti ini. Ya, dibalik ya teman-teman ya, yang di bawah jadi di atas. Satu ini dari mana teman-teman? Ini hanya untuk menunjukkan bahwa ini ada perkalian di bawahnya pembagi ini ada sebuah bilangan supaya kita mudah untuk mengalihkan gitu ya, untuk menyederhanakan itu lebih mudah gitu. Toh berapapun bilangan dibagi 1 ya tetap bilangan itu sendiri itu. Nah sekarang kita kalikan, negatif 1 kali 4 berarti di sini negatif 4. 1 dikali dengan negatif 3, negatif 3 negatif. Nah ini sekarang negatif dibagi negatif kan hasilnya positif gitu kan. Di sini langsung saya tulis begini, harusnya kan negatif 4 per negatif 3 ya, negatif bagi negatif ya positif seperti ini hasilnya. Nah ini gradiennya, kita baru mencari gradiennya itu, tapi ini konsep cara yang langkah demi langkah kita bisa pertanggungjawabkan di sini. Nah kita lanjutkan dulu, garis K nya itu ini dari soal ya, kemudian garis B. Nah ini yang ditanyakan, tapi kita sudah tahu gradiennya 4/3. Nah sekarang garis B melalui titik 1,2. 1,2 ini dari mana teman-teman? Nih dari soal nih. Ini dari soal. Kita masuk di sini 1,2. Nah ini 1,2 jadi X satunya 1, Y satunya 2. Kita masukkan di sini. Y satunya itu 2, gradiennya itu 4/3. X satunya itu 1, masukkan 1 di sini. Nah kemudian kita kalikan ke dalam teman-teman, 4/3 kali X 4/3 X, 4/3 kali 1 4/3, positif kali negatif negatif. Dan kita kalikan dengan 3 teman-teman. 3 ini dari mana teman-teman? Nah ini biar mudah kita menyederhanakan ini loh, pecahan di sini ada pecahan 3, di sini ada pecahan 3. Ini kalau yang tidak terbiasa pasti sangat merepotkan, maka di sini salah satu solusinya kita langsung kalikan saja biar lebih mudah itu ya. Nah tapi ini tidak menjadi sebuah keharusan gitu ya. Kalau yang senang dengan bilangan pecahan dalam mengerjakannya, ya saya pikir nggak ada masalah gitu, nggak perlu dikali 3 gitu. Nah ini 3 dikali 1 berarti 3Y, 2 dikali 3 itu 6, negatif di sini positif berarti dia tetap negatif. Nah ini teman-teman kok bisa ketemu 4X sama 4 ini dari mana? Jadi begini teman-teman, 4 dikali 3 dibagi 3 kan hasilnya 4 ya. 4 dikali 3 dibagi 3 hasilnya 4. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi itu kemudian 4 nya kita pindah ruas ke sana jadi positif 4.
3Y, pindah ruas ke sana jadi negatif 3Y. Punya hutang 4 dibayar 4 ya, ini bahasa waktu SD ya gitu ya. Nah, jadi negatif 6 ditambah 4, jadi sisanya negatif 2 sama dengan 4X dikurang 3Y. Nah, biasanya dalam matematika yang konstanta seperti ini diletakkan di belakang penulisannya gitu ya. Jadi seperti ini. Ini hanya beda penulisan. Ini tidak pindah ruas ya. Karena ini tetap sama, ini juga tetap sama, ini juga tetap sama. Gitu. Di sini inilah bentuk persamaan garisnya yang sama ya. Di sini ternyata jawaban dengan yang cara satu tadi sama. Ini sudah terbukti begitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang contoh yang kedua teman-teman. Nah, ini langsung saja. Tentukan persamaan garis K yang melalui titik A negatif 6,1 dan tegak lurus dengan garis yang melalui titik B 2, negatif 7 dan titik C ini negatif 3,8. Nah, maka di sini garis K ini melalui negatif 6,1, garis Q ini saya misalkan garis Q saja ya. Ini hanya permisalan saja, memberi nama supaya kita lebih mudah membedakan dengan garis K ini teman-teman. Nah, garis Q ini melalui 2, negatif 7, negatif 3,8. Nah, maka 2, negatif 7 ini X1 nya 2, Y1 nya negatif 7. Nah, ini negatif 3,8, X2 nya negatif 3, Y2 nya sama dengan 8. Nah, di sini 8 kita masukkan di sini. Y1 nya itu negatif 7, jadi negatif kali negatif, nah, nanti berarti positif ya teman-teman ya. Nah, ini kita masukkan X2 nya negatif 3, X1 nya itu 2, Y2 ini Y1 ya, sudah terbukti ya. Kita bisa cek di sini. Nah, ini dapatkan 15 dibagi dengan negatif 5 sama dengan negatif 3 ya teman-teman ya. Nah, karena dia tegak lurus teman-teman, berarti ini garis Q tegak lurus. Ini simbol tegak lurus teman-teman, ini simbol tegak lurus ya. Garis Q tegak lurus dengan garis K. Syaratnya apa teman-teman? Nah, ini dia. Gradien garis Q dikali gradien garis K harus mendapatkan negatif 1. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, garis Q itu gradiennya negatif 3, maka gradien garis K berapa? Nah, negatif 1 dibagi dengan negatif 3, maka gradien garis K sama dengan 1/3 gitu ya. Nah, ini teman-teman, jadi gradien garis K sudah ketemu. Sekarang saatnya kita masukkan ke dalam persamaan garis. Nah, ini melalui garis K melalui negatif 6,1, jadi X1 nya negatif 6, Y1 nya itu 1 ya. Jadi gradien garis K sama dengan 1/3. Kita masukkan Y1 nya itu 1, gradiennya itu 1/3, X1 nya itu negatif 6 seperti ini negatif kali negatif, jadi 1/3 dikali 3, 1/3 X gitu ya. Negatif kali negatif kan positif ya, jadi kemudian dikalikan lagi dengan positif yang ini dan dia tetap positif. Kemudian 1 dikali 6 itu 6, nah 3 nya mengikuti. Sedangkan di sini 6 bagi 3 itu 2 ya teman-teman ya. Nah, ini jadi 6 dibagi 3 itu 1/3 X ditambah 2. Nah, ini 6 dibagi 3 itu kan 2. Lalu di sini teman-teman, satunya ini kita pindah ruas ke sana. Ini. Jadi positif 2 tambah 1 itu 3. Nah, ini lalu ini ada pecahan teman-teman. Dan ini juga bentuk ini bisa menjadi bentuk persamaan garis. Misalnya dia di option jawaban
Bisa juga yang tertulis yang seperti ini teman-teman, ketika Y koefisiennya sudah 1 gitu ya. Nah ini ada pecahan, kita mau cari bentuk yang lain supaya nanti kalau keluar di multiple choice itu, kalau keluar yang ini kita sudah tahu, oh jawabannya ini. Bentuk yang lainnya kita sudah tahu. Nah gitu ya. Ini ada 3, berarti kita kalikan 3, pecahannya 3 supaya kita lebih mudah. 1 kali 3 itu 3. 1 kali 3 bagi 3 itu 1. 3 kali 3 9. Nah ini teman-teman, jadi 3Y pindah ruas ke sana, jadi negatif 3Y. Nah kenapa kok Y nya yang ke sana? Kita belain supaya X nya positif ya teman-teman. Ini hanya berdasarkan biasanya di soal-soal option jawaban, misalkan dia pilihan ganda, itu pasti X-nya biasanya, ini juga enggak mutlak harus selalu begitu ya, X-nya itu positif gitu ya. Jadi bisa juga sih yang X-nya itu negatif, juga bisa juga, tapi rata-rata biasanya itu X-nya positif. Nah maka 3Y yang ke sana. Nah gitu ya. Lalu ini 0 ini bukan pindah, tetapi dalam penulisan itu diletakkan di belakang, maka saya letakkan di belakang. Nah ini bentuk yang bisa bentuk yang kedua seperti ini gitu ya, bisa bentuknya yang seperti ini. Ini lengkap begini, dua-duanya dilengkapi, saya munculkan di sini sekali lagi teman-teman, supaya ketika nanti muncul di soal itu option jawabannya penulisannya begini, Anda sudah tahu, oh ini benar. Atau yang seperti ini Anda juga sudah paham gitu ya. Ini dilengkapi begini. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.